Minasan, konnichiwa, Nadira desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hari ini kita akan belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal, kok nggak disayang? Kalau kalian penasaran gimana sih cara perkenalan dalam bahasa Jepang, yuk simak videonya sampai habis. Kita mulai dari kosakata. Pertama ada kosakata dasar yang harus kita tahu dulu ya, yaitu ada watashi yang artinya saya, onamae yang artinya nama, jin yang artinya orang, okuni artinya negara, dan oshigoto artinya pekerjaan. Sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Gimana sih cara untuk menyebutkan nama dalam bahasa Jepang? Yang pertama adalah pola kalimat watashi wa nama desu. Watashi wa nama desu. Nah, tadi watashi itu artinya saya ya. Jadi kita sedang membicarakan tentang saya. Kemudian ada partikel wa. Partikel wa ini mirip kayak is MR dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah partikel penanda topik. Walaupun dia ditulis menggunakan H, dia tetap dibacanya wa. Nah, partikel ini menandakan kalau watashi adalah topik yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, ada des. Des ini adalah penanda kalimat positif. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Contohnya, aku Nadira. Watashi wa Nadira desu. Aku Tanaka. Watashi wa Tanaka desu. Sekarang kita coba latihan membuat kalimat. Ini adalah Wang. Kalau dia mau menyebutkan saya Wang, maka dalam bahasa Jepang adalah watashi wa Wang desu. Ini adalah Gojo. Ketika dia mau berbicara saya adalah Gojo, maka dalam bahasa Jepang adalah watashi wa Gojo desu. Sebelum kita belajar tentang kewarganegaraan, kita harus tahu dulu kosakata tentang nama-nama negara. Yang pertama ada Nihon, Jepang, Chugoku, Cina, Kankoku, Korea, Indonesia, Indonesia, Amerika, Amerika. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kewarganegaraan. Pola kalimat untuk menyatakan kewarganegaraan adalah watashi wa kewarganegaraan desu. Sebelum itu, kita belajar dulu cara menyebutkan kewarganegaraan. Cara menyebutkan kewarganegaraan adalah dengan menyebut negara ditambah jin. Contohnya, orang Jepang. Jepang, tadi bahasa Jepangnya adalah Nihon. Ditambah jin. Jadi, Nihonjin. Orang Indonesia. Indonesia bahasa Jepangnya adalah Indonesia. Ditambah jin. Indonesia jin. Orang Cina. Cina dalam bahasa Jepang adalah Chugoku. Ditambah jin. Chugokujin. Orang Korea. Korea dalam bahasa Jepang adalah Kankoku. Ditambah jin. Kankokujin.
Pola kalimat yang selanjutnya adalah menyatakan kewarganegaraan kita. Caranya adalah dengan membuat kalimat watashi wa kewarganegaraan desu. Seperti sebelumnya, wa digunakan sebagai penanda topik. Des digunakan sebagai penanda kalimat positif. Nah, di sini contohnya ada watashi wa Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia. Watashi wa Nihonjin desu. Saya orang Jepang. Wang berasal dari Cina. Ketika dia memperkenalkan diri, kalau dia berasal dari Cina, gimana caranya? Watashi wa Chugokujin desu. Gojo berasal dari Jepang. Ketika dia memperkenalkan diri dan ingin berkata kalau dia berasal dari Jepang, gimana caranya? Watashi wa Nihonjin desu. Sebelum kita membahas pekerjaan, kita harus tahu dulu kosakata tentang profesi. Yang pertama ada kaishain, yang artinya karyawan. Selanjutnya ada shain, yang artinya pegawai. Sebenarnya kaishain sama shain itu sama-sama karyawan atau pegawai. Cuma nanti ada bedanya nih. Untuk kaishain itu adalah pegawai yang tidak menyebutkan nama instansinya. Sedangkan untuk shain itu digunakan ketika kita mau menyebutkan nama instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya ada kyoshi. Kyoshi artinya guru. Nah, kita sering dengar juga nih, sensei. Apa itu sensei? Sensei juga guru. Bedanya dengan kyoshi apa? Kyoshi dan sensei itu berbeda. Kyoshi itu untuk menyebutkan profesi. Sedangkan sensei untuk menyebutkan sapaan kepada orang lain. Misalnya, profesi saya adalah guru. Maka kosakata yang digunakan adalah kyoshi. Tapi, ketika kita menyebutkan profesi orang lain, misalnya, guru saya adalah Yamada Sensei. Nah, untuk menyebutkan Yamada Sensei, maka kita menggunakan kosakata sensei. Selanjutnya adalah gakusei, yang artinya pelajar. Selanjutnya, kita akan menyebutkan profesi. Pola kalimat profesi adalah watashi wa profesi desu. Watashi wa profesi desu. Contohnya, watashi wa kaishain desu. Saya adalah karyawan. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah pelajar. Nah, sekarang kita beralih ke profesi. Profesi Wang adalah aktor. Ketika Wang ingin menyebutkan profesi dalam perkenalan diri, gimana caranya? Aktor dalam bahasa Jepang adalah haiyu. Watashi wa haiyu desu. Gojo adalah seorang guru. Kalau dia ingin menyebutkan profesinya sebagai guru ketika perkenalan diri, gimana caranya? Watashi wa kyoshi desu. Ini adalah kosakata yang penting dalam perkenalan diri menggunakan bahasa Jepang. Yang pertama ada hajimemashite. Nah, hajimemashite artinya adalah perkenalkan atau salam kenal. Kemudian dozo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya mohon bantuannya atau senang berkenalan denganmu. Selanjutnya, kochira koso. Kochira koso punya arti sama-sama. Setelah kita belajar tentang pola kalimatnya, sekarang yuk kita coba untuk menerapkannya ke dalam sebuah
percakapan atau praktek langsung. Yang pertama adalah perkenalan diri. Hajimemashite. Watashi wa Nadira desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa kyoshi desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, sebelumnya ketika kita melakukan perkenalan diri itu dibuka dengan hajimemashite. Baru kita sebutkan informasi tentang diri kita, termasuk nama, asal negara, profesi, dan kemudian setelah cukup kita tutup dengan douzo yoroshiku onegai shimasu. Nah, di sini ada sedikit tambahan yaitu watashi wa yang ada di dalam kurung. Nah, watashi wa yang ada di dalam kurung ini boleh tidak disebutkan karena di awal kita sudah membicarakan tentang diri sendiri. Maka informasi selanjutnya pun itu merupakan informasi dari diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke contoh percakapannya ya. Hajimemashite, Yuki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, di sini artinya adalah salam kenal. Aku Yuki, mohon bantuannya. Nah, di sini boleh pakai yoroshiku onegai shimasu atau douzo yoroshiku onegai shimasu. Itu artinya sama aja ya. Nah, kemudian dibalas lagi sama Anna. Hajimemashite, Anna desu. Kochira koso yoroshiku onegai shimasu. Salam kenal, aku Anna, sama-sama mohon bantuannya juga. Sekarang kita akan belajar cara kenalan dalam bahasa Jepang. Kalau untuk memperkenalkan diri udah bisa lah ya. Nah, cuman gimana nih caranya kalau kita mau nanya nama orang lain? Yang pertama di sini ada sumimasen. Onamae wa Kimu desu. Atau bisa juga dijawab dengan lengkap ya. Watashi wa Kimu desu. Sekarang kita belajar cara untuk menyebutkan negara dalam bahasa Jepang. Gimana sih kalau misalnya kita mau nanya, kamu dari negara mana? Kita bisa tanya dengan cara Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa dochira desu ka? Dochira itu artinya di mana, gitu ya. Nah, kita bisa langsung sebutin aja nama negaranya yaitu Amerika desu atau Indonesia desu, Nihon desu, dan semacamnya. Selanjutnya gimana sih caranya kalau kita mau nanya pekerjaanmu apa? Nah, kita bisa bertanya dengan cara oshigoto wa? Lalu nanti bisa dijawab watashi wa kashu desu. Kashu dalam bahasa Jepang adalah penyanyi. Sekian pelajaran pada video kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!